Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi teman-teman, di video kali ini kembali lagi admin akan mengupdate informasi di channel ini tentang soal-soal yang akan bisa menjadi panduan buat teman-teman guru honorer agar bisa tenang dan bisa lolos mengikuti seleksi guru P3K di tahun 2021 dengan hasil yang memuaskan. Dan tentunya itu adalah harapan admin dan harapan kita semua teman-teman ya, agar teman-teman bisa lolos menjadi guru P3K di tahun 2021, tepatnya di tahap pertama. Nah, di video kali ini teman-teman, judul video kita pada hari ini adalah soal manajerial teman-teman ya. Jadi kita membahas tentang soal manajerial. Setelah beberapa hari berturut-turut ini admin selalu membahas soal kompetensi teknis pedagogik, namun di hari ini admin akan membahas soal manajerial lengkap dengan pembahasan teman-teman ya. Lengkap dengan pembahasan dan tentunya teman-teman tidak usah khawatir, ini disesuaikan dengan kisi-kisi Permenpan RB teman-teman ya. Saya ulangi, ini disesuaikan dengan kisi-kisi Permenpan RB dan tentunya teman-teman akan dipandu untuk menemukan opsi nilai tertinggi seperti itu teman-teman ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi dan tanpa menunggu waktu yang lama-lama, kita langsung ke videonya. Jadi untuk soal nomor pertama teman-teman, soalnya seperti ini. Ini adalah merupakan soal kompetensi manajerial teman-teman ya. Nah di sini perlu teman-teman pahami bahwa untuk soal kompetensi manajerial itu setiap opsi jawaban itu memiliki nilai teman-teman ya. Itu memiliki nilai mulai dari poin 4, 3, 2, dan 1. Dan tentunya harapan kita semua adalah bagaimana kita mendapatkan poin tertinggi di setiap opsi jawaban dari soal yang kita kerjakan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita baca saja soalnya. Yang pertama adalah Anda terbiasa bekerja di belakang meja. Pada suatu hari Anda mendapat tawaran untuk melakukan tugas lapangan. Bagaimana Anda menyinggapi tawaran tersebut? Nah, di sini kita pilih opsinya terlebih dahulu. A. Mempelajari untung rugi dan peluang tersebut. B. Mengambil peluang itu sambil tetap bekerja pada posisi yang sekarang. C. Segera mengambil peluang tersebut untuk mendapatkan pengalaman baru. Dan D. Memilih keadaan sekarang karena prospek peluang tersebut belum tentu bagus. Nah, di sini kita coba analisis teman-teman kata kuncinya. Kata kuncinya di sini adalah bekerja di belakang meja. Jadi kasusnya di sini adalah orang ini kerjanya hanya di belakang meja. Nah, tiba-tiba mendapatkan tawaran melakukan tugas lapangan. Nah, seharusnya yang lebih bijak di sini adalah karena kita sudah bertahun-tahun bekerja di belakang meja, itu sebenarnya mencoba tantangan baru teman-teman ya, alias kita mencoba pengalaman baru. Nah, kenapa tidak, meskipun kita selalu bekerja di belakang meja, ketika mendapatkan kesempatan untuk untuk mencoba hal-hal yang baru, misalkan bekerja di lapangan, itu kenapa tidak kita coba agar nantinya teman-teman mendapatkan tantangan dan pengalaman yang terbaru seperti itu ya. Dan menurut admin di sini, silakan teman-teman terlebih dahulu tentukan jawaban kalian dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawaban admin di sini teman-teman adalah C. Segera mengambil peluang tersebut untuk mendapatkan pengalaman baru. Nah, sekarang kita coba lihat perolehan poinnya berapa. Karena untuk kompetensi manajerial itu semua ada poin teman-teman ya. Nah, di sini perolehan poinnya diperhatikan teman-teman ya. Perolehan poinnya itu untuk yang bagian A, mempelajari untung rugi dan peluang tersebut itu skornya 2. Kemudian untuk mengambil peluang itu sambil tetap bekerja, posisi yang sekarang itu skornya 3. Kemudian untuk segera mengambil peluang tersebut untuk mendapatkan pengalaman baru itu skornya 4. Jadi sedangkan yang poin D itu memilih keadaan sekarang karena prospek peluang tersebut belum tentu bagus. Itu cuman poinnya 1. Nah, jadi secara otomatis ketika kita memilih C, segera mengambil peluang tersebut untuk mendapatkan pengalaman baru, maka teman-teman akan mendapatkan poin tertinggi untuk soal nomor 1. Seperti itu teman-teman ya. Namun jika teman-teman memilih poin B, opsi B, itu tidak masalah. Itu tetap bagus nilainya teman-teman ya, karena poinnya itu 3. Nah, untuk B itu mengambil peluang itu sambil tetap bekerja pada posisi sekarang. Sebenarnya ini benar juga teman-teman ya. Kita ambil peluang, kemudian kita tetap bekerja pada posisi yang sekarang. Jadi kedua-duanya jalan. Namun yang utama itu adalah ketika kita langsung mendapatkan tawaran padahal kita sudah bertahun-tahun atau sudah lama bekerja di belakang meja, maka kita segera mengambil peluang tersebut ya. Segera mengambil peluang tersebut untuk mendapatkan pengalaman baru. Seperti itu teman-teman ya.
Oke, kita coba lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini soal yang tadi admin bahas itu adalah termasuk indikator mengelola perubahan. Ini salah satu indikator kompetensi turunan dari soal manajerial, teman-teman ya. Di sini jelas bahwa kita harus mengikuti perubahan. Termasuk tadi selama ini kita bekerja di belakang meja. Nah, ketika mendapatkan tawaran maka kita perlu menerima sesegera mungkin. Karena intinya kita ingin mengalami perubahan atau kita ingin mengikuti perubahan. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Soal nomor 2, dalam pembagian tugas kerja tim, kebetulan Anda mendapatkan tugas yang menurut kurang menarik ya dan menyenangkan. Hal yang akan dilakukan adalah, nah di sini posisinya adalah kata kunci utamanya adalah tugas yang kurang menarik dan menyenangkan. Apa hal yang Anda lakukan? Nah, di sini ada pembagian kerja tim ya. Jadi ini pembagian kerja tim. Nah, di sini teman-teman mendapatkan tugas yang menurut Anda itu kurang menarik dan menyenangkan. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Jadi ini pendapat pribadi teman-teman ketika mendapatkan tugas baru dari atasan. Meskipun tugas itu ternyata kurang pas untuk kita, apa yang harus teman-teman lakukan? Nah, di sini ada opsi jawabannya. Ingat, setiap opsi jawaban kalau di kompetensi manajerial itu ada nilainya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir. Yang poin A itu tetap menyelesaikan tugas karena merupakan tanggung jawab. B, melakukan protes terhadap pembagian tugas tersebut, dan C, menyelesaikan tugas tersebut dengan berhati, dan D, meminta bertukar dengan rekan satu tim yang menyenangi tugas berikut. Semua jawaban sama bagusnya teman-teman ya. Semua jawaban sama bagusnya, namun kita mencoba menemukan opsi tertinggi. Kita sudah ketahui bahwa tugas yang diberikan itu ternyata kurang menarik dan menyenangkan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi tapi meskipun kurang menyenangkan dan kurang menarik, tetapi karena ini adalah kerja tim dan ini adalah pembagian tugas dari kerja tim, maka sebagai orang yang bertanggung jawab kita tetap harus melaksanakan atau menyelesaikan tugas tersebut. Jadi opsi yang menurut admin paling benar atau mendapatkan istilahnya poin tertinggi itu adalah A. Ya, jadi admin pilih A teman-teman ya. Dan bagi teman-teman guru honorer yang berbeda dengan admin, silahkan komen di kolom komentar seperti itu ya. Oke, kita lihat opsi jawaban tertingginya dengan poin tertingginya yang mana saja. Nah, di sini teman-teman ya diperhatikan, tetap untuk opsi pilihan A itu tetap menyelesaikan tugas ya, karena merupakan tanggung jawab. Itu skornya 4 teman-teman ya. Sedangkan yang skor 3 ini lumayan bagus juga, menyelesaikan tugas tersebut dengan berat hati ya. Sebenarnya bagus meskipun kita berat hati, namun poinnya cuma 3. Yang paling tinggi ini A teman-teman ya, seperti itu. Sedangkan meminta bertukar dengan rekan satu tim yang menyenangi tugas tersebut itu masuk poin 2 atau bobot 2 seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya. Nah, sebelum kita lanjut, di sini adalah orientasi pada hasil. Jadi soal yang admin bahas tadi itu kompetensi turunannya adalah orientasi pada hasil atau indikatornya adalah orientasi pada hasil. Di sini indikator perilakunya atau deskripsinya adalah bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja teman-teman ya. Kemudian indikator perilaku itu ada 3, 1.1, 1.2 dan 1.3. Jadi 1.1 itu menyelesaikan tugas dengan tuntas dapat diandalkan seperti itu. Kemudian untuk poin 1.2 itu bekerja dengan teliti dan hati-hati guna meminimalkan kesalahan dengan mengacu pada standar kualitas SOP. Kemudian 1.3 itu bersedia menerima masukan mengikuti contoh cara bekerja yang lebih efektif, efisien di lingkungan kerjanya. Seperti itu teman-teman. Jadi soal yang admin bahas tadi itu mengacu pada orientasi pada hasil. Jadi betul-betul disesuaikan dengan kisi-kisi Permenpan RB teman-teman ya. Luar biasa. Jadi teman-teman rugi kalau tidak nonton ini video ya. Oke, kita lanjut lagi. Soal berikutnya adalah salah satu rekan kerja tim Anda tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan karena kepentingan pribadi yang mendesak. Padahal semua pekerjaan harus selesai hari ini. Sikap Anda, jadi sikap kita bagaimana? Karena ini adalah kerja tim ya. Ini adalah kerja tim. Jadi misalnya timnya 5, maka 5 orang itu harus bertanggung jawab. Jadi ibu ini tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya karena ada kepentingan pribadi yang mendesak. Padahal semua pekerjaan ya, kata kunci lainnya adalah semua pekerjaan harus selesai hari ini. Nah, bagaimana sikap kita? A, meminta rekan tersebut menyelesaikannya hari juga. B,
meminta bantuan rekan yang lain membantu menyelesaikan pekerjaan tersebut agar bisa selesai hari ini. C. Marah-marah pada rekan Anda karena lalai. D. Memberi sanksi dengan mengeluarkan dari tim serta melaporkan pada atasan. Nah, seperti itu ya. Jadi seharusnya kesalahannya di sini, kesalahan mendasarnya di sini adalah meninggalkan pekerjaan hanya karena apa namanya ya? Hanya karena kepentingan pribadi, seperti itu ya. Namun di sini pekerjaan ini harus selesai juga hari ini. Jadi kita coba cari opsi jawaban yang memungkinkan bahwa pekerjaan ini selesai dalam satu hari. Meskipun rekan satu timnya itu ada pekerjaan mendesak, seperti itu ya, ada kegiatan mendesak. Nah, opsi yang menurut admin di sini sesuai dengan kata kunci harus selesai hari ini yaitu di poin B, teman-teman ya. Opsi B, meminta bantuan rekan lain membantu menyelesaikan pekerjaan tersebut agar bisa selesai hari ini, seperti itu. Jadi teman-teman silakan komen ya, silakan komen jika seandainya berbeda, silakan komen di kolom komentar seperti itu. Oke, kita coba lanjut lagi teman-teman ya. Kita lanjut di soal berikutnya. Ya, ini bukan soalnya, ini adalah perolehan nilainya. Di sini jelas teman-teman ya. Untuk poin B itu lagi-lagi mendapatkan poin tertinggi yaitu skor 4, sedangkan skor 3 itu yang poin A, meminta rekan tersebut menyelesaikannya hari ini juga. Sebenarnya betul ya, hampir sama dengan bagian B. Namun ada yang sebenarnya membedakan sehingga yang opsi pilihan A itu skornya 3. Tapi lumayan ya, lumayan tinggi juga kalau skornya 3 teman-teman ya. Marah-marah pada rekan Anda karena lalai itu skor 1, memberikan sanksi dengan mengeluarkan dari tim serta melaporkan pada atasan. Ini tidak manusiawi teman-teman ya, tidak memberikan kesempatan. Jadi hanya diberikan poin 2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman ya. Soal berikutnya adalah ini masih hampir sama dengan pertanyaan yang tadi teman-teman ya. Salah satu rekan kerja dalam tim Anda tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan karena ia memilih liburan karena sudah menjadwalkan liburan keluarga sejak lama. Padahal semua pekerjaan harus selesai hari ini. Sikap Anda ini lagi-lagi ya, ada rekan tim kita yang justru pergi memilih liburan padahal ada pekerjaan yang harus selesai teman-teman ya. Dan otomatis karena dia tidak menyelesaikan pekerjaannya, lebih memilih liburan, maka secara otomatis ketika kita melihat aturan yang ada di perusahaan, kalau kita diberikan pekerjaan tetapi kita tidak kerjakan lantas kita langsung pergi berlibur, itu tentunya akan mendapatkan sanksi teman-teman ya. Itu akan mendapatkan sanksi. Jadi silakan teman-teman jawab dulu di kolom komentar untuk soal nomor ini. Kira-kira teman-teman pilih A, B, C, dan D ya, seperti itu. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi di sini admin memilih opsi pilihan D ya, memberikan sanksi dan teguran dan memastikan tugas tersebut selesai tepat waktu. Jadi kita berikan dulu sanksi atau teguran ya, atau kita tegur saja dulu agar tidak mengulangi kesalahannya lagi, seperti itu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah salah satu rekan kerja tim Anda tidak menyelesaikan pekerjaan ini. Jawaban yang tadi ya. Jadi yang paling tinggi bobotnya ini, yang memberikan sanksi dan teguran dan memastikan tugas tersebut selesai tepat waktu, itu bobot tertinggi teman-teman ya. Karena kenapa bisa bobot tertinggi? Karena di soal itu dia sudah menyalahi aturan sebenarnya teman-teman ya. Karena tidak masuk bekerja padahal banyak pekerjaan, seperti itu teman-teman. Ini tidak masuk bekerja pada banyak pekerjaan atau tidak menyelesaikan pekerjaannya dan memilih liburan, maka secara otomatis yang harus dilakukan adalah memberikan sanksi dan teguran teman-teman ya. Dan tentunya yang akan melakukan ini adalah atasannya dan memastikan tugas tersebut sudah selesai, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah ini teman-teman ya. Jika Anda tiba-tiba harus dipindah tugaskan ke instansi tingkat provinsi sementara sebelumnya Anda bekerja di kabupaten, maka sikap Anda. Nah, ini semacam pilihan ya. Apakah marah, tidak marah, bersabar, atau menerima ya. Ini maksudnya, ini pertanyaan. Jika Anda tiba-tiba harus dipindah tugaskan ke instansi tingkat provinsi sementara sebelumnya Anda bekerja di kabupaten, maka sikap Anda adalah A, menerima karena mutasi bagian dari perjalanan karir.
B. Mengkomunikasikan kepada pusat dan mengajukan susulan untuk tetap di instansi lama karena merasa sudah kerasan, menerima dan segera menyesuaikan diri dengan mencari info sebanyak mungkin terkait dengan instansi yang dituju. Dan D. Menerima karena tidak ada pilihan lain. Ini adalah fakta dan realitas yang terjadi di lapangan, teman-teman ya. Ini adalah fakta dan realitas yang terjadi di lapangan. Banyak yang tidak memiliki informasi sehingga terpaksa harus melamar di sekolah lain. Nah, di sini karena kita lihat di sini dipindah tugaskan teman-temannya dari provinsi ke kabupaten. Sebenarnya kalau kita lihat di sini ini ada rasa kebanggaan tersendiri ya bagi teman-teman guru honorer yang istilahnya di-uprek untuk mengikuti pendidikan S1 S2 di universitas terdekat dari kabupaten teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kita coba lanjut teman-teman ya di soal berikutnya. Jadi untuk jawaban yang paling tepat di sini menurut admin adalah C. Jadi teman-teman yang tidak setuju dengan pendapat admin silahkan komen di kolom komentar teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lihat ya, kita lanjut. Nah, ini yang tadi teman-teman ya. Ternyata yang paling tinggi opsinya adalah memang ya, memang bagian C. Karena ketika kita dipindah tugaskan dari satu tempat ke tempat yang lain, tentunya kita harus menyesuaikan diri atau memiliki adaptasi agar kita terbiasa hidup di wilayah orang lain atau di daerah orang lain, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi di soal berikutnya. Soal berikutnya adalah bawahan saya melakukan pekerjaan yang sangat baik, melebihi target dan ekspektasi yang saya bebankan padanya. Maka saya akan A. merasa sangat puas terhadap hasil kerjanya, B. memuji setinggi-tingginya supaya lebih bersemangat, C. memuji sesuai porsinya dan berusaha untuk lebih meningkatkan kinerjanya, dan D. mempromosikannya pada posisi yang lebih tinggi. Jadi intinya di sini adalah istilahnya kita memuji dari ekspektasi seseorang yang menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini yang paling bijak menurut admin sendiri adalah yang bagian C, yaitu memuji sesuai porsinya. Jadi sesuai porsinya teman-teman bisa lakukan. Kalau sudah melewati porsinya itu dia sudah tidak bisa lakukan. Kemudian dan berusaha untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Jadi memuji sesuai porsinya dan berusaha untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Jadi yang benar dia adalah C, seperti itu. Nah, ini adalah perolehan nilainya teman-teman ya. Jadi memang yang admin pilih tadi itu memang yang mendapatkan poin yang tertinggi teman-teman dengan skor 4 ya. Kemudian ada skor 3 ini memuji setinggi-tingginya supaya lebih semangat. Ini sebenarnya ada unsur kebenarannya, makanya diberikan poin 3 seperti itu ya. Merasa sangat puas terhadap hasil kerjanya. Jadi Bapak Ibu guru atau teman-teman sekalian itu betul-betul harus memperhatikan ya, memperhatikan keadaan yang ada, memperhatikan bagaimana istilahnya nih ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.